Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Scholar. Google Scholar itu adalah satu web di mana para peneliti bisa membuat account-nya, kemudian nantinya tulisan-tulisan para peneliti itu bisa di browsing melalui Google Scholar, dan para peneliti atau penulis itu bisa mengetahui berapa banyak statistik tentang tulisannya, tentang artikelnya yang disitasi atau yang dibaca oleh para peneliti yang lainnya. Nah, untuk memulai Google Scholar itu tentunya kita harus membuat account terlebih dahulu di Google Scholar. Kalau kita sudah membuat account di Google Scholar, maka nanti kalau tulisan kita itu di-upload di internet, di dunia maya, maka nanti Google Scholar akan membacanya, kemudian akan membuat statistik tentang tulisan kita tersebut. Nah, berikut ini saya akan tampilkan bagaimana untuk masuk ke dalam Google Scholar. Untuk masuk ke dalam Google Scholar, pertama kali adalah kita masuk ke browsing dari Google. Nah, di browsing dari Google ini kita ketikkan Google Scholar. Seperti ini. Google Scholar. Dan kita search. Kita tunggu berapa waktu. Dan dari jari ini kita klik, ini Google Scholar. Nah, kemudian di browsing Google Scholar ini kita bisa ketikkan nama peneliti atau penulis karya ilmiah. Ya, contohnya di sini saya akan ketikkan nama saya. Ya, ketikkan itu nama saya. Kemudian di sini kita searching, klik. Maka di sini akan ditampilkan user profile, ya. Jadi kalau diketik ini kita akan menampilkan user profile-nya. Dari sini akan kelihatan di sini nama saya, kemudian Lecturer of Management Bayangkara Jaya University, kemudian ada verified email-nya yaitu DSN Ubarajaya CID, kemudian cited by 90. Jadi sudah disitasi oleh 90 kali. Ya. Nah, kalau di sini kalau kita bisa membaca di sini tulisan-tulisan saya yang sudah ada di dunia internet, ya. Ini ada tulisan-tulisan saya. Di sini ada berbagai macam tulisan yang nanti mahasiswa bisa membacanya atau bisa mendownloadnya, ya. Ya, di sini ada kurang lebih ada banyak sekali, ya. Yang sudah saya catat itu ada kurang lebih ada 50-an tulisan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya klik ini nama. Ya. Maka di sini ada muncul akun saya dalam Google Scholar, ya, namanya, kemudian tempat mengajarnya, kemudian bidang yang ditekuni, ya, itu Operation Management, Production, Project Management, Operation Research, ya. Nah, kemudian di bawah ini adalah tulisan-tulisan yang sudah dikenal oleh Google Scholar, ya. Ini secara otomatis tulisan itu karena kita sudah membuat account-nya. Kemudian di sini cited by, nah sudah disitasi berapa kali. Contohnya ini literatur yang pertama atau tulisan yang pertama, sini sudah disitasi sebanyak 23 kali. Ini untuk tahun 2015. Nah, kemudian untuk yang artikel yang kedua sudah disitasi 15 kali untuk tahun 2015 juga, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi ini sudah banyak yang disitasi dari artikel tulisan saya. Kemudian kalau ini kita akan melihat
yang selanjutnya show more, ya, maka akan ditampilkan seluruh tulisan yang berikutnya. Ya. Ini seluruh tulisan yang berikutnya. Kemudian ini ada kurang lebih 47, ya, 47 tulisan. Ya. Kemudian ini tahunnya, ya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah statistiknya, ya. Statistiknya ada citasinya, ada semuanya udah ada 90. Kalau dari tahun 2015 ada 87. Kemudian H-index itu adalah berapa banyak jurnal atau berapa banyak tulisan yang disitasi, yang banyak citasinya hampir sama, itu ada 5 artikel yang citasinya terbanyak, itu ada 5 artikel. Kemudian H-index ya, I10 indeks itu yang sudah pada indeksnya adalah 3. Ya. Kemudian di sini adalah grafiknya, grafik yang citasi dari setiap tahunnya, jumlahnya. Kemudian di sini adalah koautor. Koautor itu adalah penulis yang bersama-sama menulis dengan penulis utamanya. Ya. Koautornya adalah penulis yang menulis bersama-sama dengan penulis utamanya. Nah, di sini ada sudah cukup banyak, ya, yang menjadi penulis kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Nah, disitulah. Jadi kemudian dengan demikian bukan hanya saya saja, tapi para mahasiswa itu bisa melihat penulis-penulis lainnya, ya, terutama dari dosen-dosen dari mahasiswa, ya, itu bisa mencari, men-searching. Kalau ini kita back lagi, ya, kita searching, ya, salah seorang penulis lainnya, ya, yang mungkin kalian tahu, ya. Misalkan kita searching, misalkan Fadli Nursal, ya. Nursal, ya. Kita klik, ya. Kita klik apa dia sudah punya. Oh, sudah ada, ya. Ini citasinya baru 6, ya. Kita klik yang namanya M. Fadli Nursal, klik, ya. Maka para mahasiswa bisa melihat bagaimana statistiknya, ya. Banyak di citasinya hanya baru 6, ya. Ini H-indeksnya 1, ya. I10 indeksnya masih 0, ya. Nah, ini adalah statistiknya. Kemudian koautornya baru 4, ya. Koautornya baru 4, ya, yang bersama-sama menulis dengan dia, ya. Nah, di sebelah sini adalah tulisan-tulisannya, ya. Ini. Oke. Nah, ini sebelah sini, yang sebelah sini ini yang bagian dari STS ini, surat tugas ini bukan tulisan, ya. Bukan tulisan, ya. Ini adalah file biasa saja. Sedangkan yang tulisan itu adalah yang ada tulisan, yang ada tahun-tahunnya ini, ya. Oke. Yang ada tahun-tahunnya. Jadi itu, nah, sehingga mahasiswa bisa mencari dengan Google Scholar itu, mengetahui apakah seorang penulis itu sudah banyak tulisannya di Google atau di dunia maya atau tidak, ya. Nah, selain itu Google Scholar ini juga bisa, kalian bisa mencari tentang tulisan yang menyangkut tulisan, misalkan tentang forecasting, misalkan, katakanlah forecasting, ya. Saya ingin mencari tulisan tentang forecasting, ya. Nah, maka di sini akan muncul tulisan-tulisan yang judulnya berkaitan dengan forecasting, ya. Akan muncul, ya. Dan ini bisa kita lihat lagi next-nya, ya. Di sini next-nya, ya, forecasting lagi, ya. Semua judul yang berkaitan dengan forecasting. Sehingga mahasiswa bisa mencari literatur yang sangat banyak sekali dari Google Scholar saja, ya, itu tentang forecasting, ya. Kalau misalkan ini saya ganti lagi, misalkan dengan linear programming, dan enter, ya.
maka akan dimunculkan tulisan-tulisan yang berkaitan yang judulnya dengan linear programming ya. Itu tulisannya ya, dengan linear programming ya. Nah, ini sangat memudahkan mahasiswa untuk mendownload, kemudian menyimpannya menjadi suatu file referensi untuk penelitian atau membuat suatu artikel ya. Karena suatu artikel juga harus ada referensinya ya. Kemudian saya beri contoh lagi yang selanjutnya adalah contohnya misalkan contohnya adalah tentang EOQ ya. Kita bisa tulis seperti itu, EOQ, Economic Order Quantity. Nah, itu tentang EOQ ya. Jadi muncul tulisan-tulisan tentang EOQ ya. Muncul semua tulisan-tulisan tentang EOQ ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang Google Scholar. Semoga mahasiswa bisa dapat manfaatkan Google Scholar ini untuk mencari referensi-referensi yang lebih baik lagi, yang up to date ya.